Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang polinomial berderajat 3. Dikatakan bahwa kita punya fungsi fx seperti ini yang merupakan polinomial berderajat 3, kemudian fx ini jika dibagi oleh fungsi yang ini akan bersisa 3x kurang 4. Sementara jika dibagi dengan fungsi yang ini, akan bersisa 2x tambah 3. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah suku banyak yang dimaksud dalam soal ini, atau dengan kata lain, fx yang dimaksud ini. Untuk soal seperti ini, kita bisa cari dengan cara memanfaatkan sistem persamaan linear 4 variabel. Kenapa 4 variabel? Karena ingat bahwa karena ini polinomial berderajat 3, maka bentuk umumnya adalah ax pangkat 3 tambah bx kuadrat, kemudian tambah cx, kemudian tambah d. Ini adalah bentuk umum dari polinomial berderajat 3, karena pangkat tertingginya adalah 3. Perhatikan bahwa untuk menentukan fx ini, kita harus tentukan a, b, c, d yang sesuai. Karenanya, tadi saya katakan ini akan menjadi sistem persamaan linear 4 variabel. Sistem persamaan, ingat, terdiri dari beberapa persamaan. Pertanyaannya, dari mana kita dapatkan beberapa persamaan ini? Kita lihat dari informasi yang kita punya dari soal. Karena dalam soal dikatakan bahwa fx ini jika dibagi oleh fungsi seperti ini dan fungsi seperti ini, masing-masing bersisa. Ada yang bersisa 3x kurang 4, ada yang 2x tambah 3. Ingat kembali bahwa pembagian suku banyak kurang lebih sama seperti pembagian bilangan biasa. Logikanya adalah seperti ini, jika kita punya nilai 10, kemudian kita bagi dengan 3, maka ini sama saja kalau 3 kali 3 ditambah dengan sisanya, yaitu 1. Jadi 10 ini kita logikakan sebagai fx, 3 ini pembagi, 3 ini hasil, dan 1 ini adalah sisaannya. Dengan logika yang sama, maka fx ini sama saja kita nyatakan sebagai pembaginya dikali dengan hasilnya, kemudian dijumlahkan dengan sisaannya. Dari sinilah kita akan peroleh 4 persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari nilai a, b, c, dan d yang sesuai. Di sini kita punya dua informasi mengenai fungsi yang pertama, fungsi pembagi yang pertama, dan fungsi pembagi yang kedua. Kita mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Dikatakan bahwa pembaginya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Ini dikali suatu hasil yang mana kita tidak ketahui berapa hasilnya, tetapi kita tahu bahwa sisaannya adalah 3x dikurang 4. Dari sini, kita harus sederhanakan bentuk ini. Karena ini dibentuk di ruas kirinya, ini sama saja. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyederhanakan bentuk dari persamaan ini, agar kita bawa nanti ke sistem persamaan linear 4 variabelnya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menyederhanakan persamaan ini adalah mengubah px hx menjadi 0. Entah px-nya yang 0 atau hx-nya yang 0. Karena ini perkalian, jadi jika salah satunya 0, tentu hasil kalinya juga sama dengan 0. Karena hx tidak diketahui, maka tidak mungkin kita jadikan hx ini sama dengan 0. Tetapi kita tahu bahwa px ini sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kalau kita mau px sama dengan 0, tentu sama saja kalau ini kita faktorkan. Jadi kita cari dua bilangan yang jika dikalikan dapat negatif 3, tetapi dijumlahkan dapat positif 2. Tentu yang dimaksud adalah negatif 1 dan plus 3. Dikalikan dapat negatif 3, dijumlahkan dapat 2. Yang lain tentu sama saja, sehingga di sini kita tahu bahwa agar px hx ini sama dengan 0, maka x-nya harus 1 atau x-nya harus negatif 3. Jadi dari sini, kita tinggal substitusikan balik ke persamaan awal ini untuk mendapatkan persamaan yang pertama. Jadi untuk x sama dengan 1, kita peroleh, berarti di sini 1 pangkat 3 tentu 1, dapatnya A. Jadi 1 pangkat 2 dapat 1, kali B tentu dapat B. 1 kali C tentu dapat C, kemudian ditambah D. Untuk di ruas kanan sendiri kita punya 1 tambah 2, 3, kurang 3 tentu dapat 0. Perhatikan karena 1 ini adalah faktor dari x kuadrat tambah 2x kurang 3. Akibatnya, px hx ini sama dengan 0, karena yang di px ini sudah 0. 0 kali berapapun, pasti hasilnya 0. Sehingga tersisa sisaannya, yaitu 3x kurang 4, yang mana kalau x-nya sama dengan 1,
berarti 3 kurang 4 sama dengan negatif 1. Dengan cara yang sama, ketika X sama dengan negatif 3, kita substitusikan ke persamaan ini, kita akan peroleh. Dari sini, kita sudah dapat dua persamaan yang akan kita gunakan di sistem persamaan linear 4 variabel. Ingat, ini kita peroleh dari pembagi yang pertama, jadi kita belum olah pembagi yang keduanya. Untuk pembagi yang kedua ini caranya juga sama. Yang di ruas kiri ini masih sama, yang beda adalah pembaginya, dan tentu saja sisaannya. Jadi, yang akan kita ubah di sini adalah sisaan dan pembaginya. Tentu nanti berpengaruh ke nilai X-nya, yaitu nilai X yang menyebabkan X kuadrat atau pembaginya ini dikurang X kurang 2, ini sama dengan 0. Untuk sisaannya sendiri adalah 2X tambah 3. Kita tuliskan dulu di sini 2X tambah 3. Kemudian kita perhatikan agar X kuadrat kurang X kurang 2 atau pembaginya ini sama dengan 0, maka kita harus cari dua nilai yang dikalikan dapat negatif 2, tapi dijumlahkan dapat negatif 1. Tentu yang dimaksud di sini adalah negatif 2 dan positif 1. Tentu sisanya masih sama, 2X tambah 3. Jadi di sini agar PX-nya sama dengan 0, sehingga PX HX-nya sama dengan 0, haruslah X-nya sama dengan 2 atau sama dengan negatif 1. Yang mana kemudian kita substitusikan balik seperti yang kita lakukan tadi, sehingga kita peroleh. Jadi dari sini kita sudah dapat 4 persamaan yang akan kita gunakan untuk di sistem persamaan linear 4 variabel. Jadi yang harus kita lakukan sekarang setelah kita dapatkan sistemnya seperti ini, adalah mencari solusi, atau dengan kata lain, kita cari nilai A, B, C, dan D yang memenuhi keempat persamaan ini. Setelah kita peroleh, kita bisa substitusikan balik ke bentuk umum ini, sehingga kita akan peroleh fx yang dimaksud dalam soal. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan sistem persamaan linear 4 variabel ini dulu. Kita akan simpan keempat persamaan ini, kita akan hapus yang lainnya. Kemudian kita akan coba cari solusi untuk A, B, C, D yang sesuai. Jadi inilah 4 persamaan yang akan kita selesaikan. Ingat kembali materi tentang sistem persamaan linear 4 variabel atau mengenai sistem persamaan linear secara umum. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan. Tapi kali ini kita akan menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi intinya adalah untuk menggunakan metode Gauss-Jordan, yang kita perlukan adalah mengubah sistem persamaan ini menjadi matriks yang mana memiliki 4 baris dan 5 kolom. 5 kolomnya terdiri dari 4 variabel ini dan 1 konstanta di ruas kanan ini. Jadi jika kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka sistem persamaan ini akan menjadi bentuk seperti berikut. Yang mana ini adalah koefisien-koefisien dari di ruas kiri ini, kemudian yang ini adalah konstanta di ruas kanan. Perhatikan bahwa untuk yang ini, misalnya yang persamaan kedua, kita punya negatif 27, 9, negatif 3, kemudian konstanta untuk D, koefisien untuk D maksud saya, ini 1, sama dengan negatif 13. Jadi setelah mendapatkan bentuk matriks seperti ini, yang harus kita lakukan adalah membawa bentuk matriks ini ke bentuk matriks berikut. Kenapa seperti ini? Karena perhatikan bahwa kolom pertama ini merepresentasikan variabel A, kemudian kolom kedua ini adalah variabel B, kolom ketiga adalah C, dan kolom keempat adalah D. Sehingga jika kita punya bentuk seperti ini, berarti kita tahu bahwa nilai dari A ini sama dengan X1, B sama dengan X2, dan seterusnya. Jadi kita harus bawa bentuk matriks ini ke bentuk seperti ini. Untuk melakukannya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa elemen di diagonal ini harus sama dengan 1. Kita mulai dengan baris pertama, di sini sudah 1. Jadi ini sudah aman. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pastikan bahwa setiap angka di kolom pertama ini harus sama dengan 0. Caranya seperti apa? Tentu ini harus dijumlahkan dengan 27. Jadi 1 kali 27, kemudian dijumlah dengan negatif 27, sehingga di sini nanti dapat 0. Jadi intinya adalah bagaimana untuk mengubah negatif 27 ini menjadi 0.
tentu kita harus jumlah dengan 27. Berarti, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan 1 dengan 27. Kenapa harus dikalikan dengan 1? Karena yang sejajar dengan 27 ini harus diperlakukan dengan sama. Jadi ini kita harus kali dengan 27, kemudian dijumlah dengan 9. Kali 27, kemudian dijumlah dengan 9. Begitu pula untuk yang ini, kali 27, kemudian dijumlah dengan 9. Sehingga untuk baris kedua ini, setelah kita kalikan dengan 27, baris pertamanya, kemudian kita jumlahkan dengan 9, kita akan peroleh untuk baris kedua ini menjadi seperti ini. Ingat, caranya baris pertama kali 27, kemudian dijumlah dengan baris kedua. Jadi sekarang kita sudah dapat 0, 36, 24, 28, dan negatif 40. Kita lakukan hal yang sama untuk baris yang ketiga. Kali ini pertanyaannya sama. Bagaimana agar 8 ini sama dengan 0? Tentu harus kita kurangkan dengan 8. Berarti, yang satu ini kita kali dengan negatif 8, kemudian kita jumlahkan dengan 8 ini. Jadi yang lain juga kita lakukan dengan cara yang sama untuk baris ketiga ini. Dikali dengan negatif 8, kemudian dijumlah dengan 4. Sehingga baris ketiga ini akan berubah menjadi sebagai berikut. Begitu pula untuk baris yang ketiga, kita lakukan dengan cara yang sama. Untuk baris ketiga ini kita akan peroleh. Jadi saya ulangi lagi, yang harus kita lakukan adalah membuat yang di diagonal ini nilainya semua 1. Karena di sini sudah 1, maka sudah aman. Yang harus kita lakukan adalah membuat semua yang di kolom pertama ini sama dengan 0. Caranya seperti tadi, kita jumlahkan, tapi jangan lupa dikalikan dengan yang di baris pertama ini. Karena kita akan lakukan dengan hal yang sama, dengan penjumlahan yang sama untuk semua yang berada pada baris yang sama. Jadi kalau yang di baris kedua ini dikali 30, yang lain juga harus dikali dengan 30, kemudian dijumlah dengan nilai awalnya. Begitu seterusnya kita lakukan untuk kolom kedua juga, tapi kolom kedua ini yang mau kita ubah jadi 1 adalah nilai yang ini. Karenanya, baris kedua ini harus kita bagi dengan 36. Jadi 36 bagi 36 tentu sama dengan 1. Seperti halnya tadi, karena ini diperlakukan seperti ini, maka yang lain juga, yang sebaris juga harus diperlakukan dengan cara yang sama. Sehingga kita peroleh, tentunya karena ini 0, meskipun dibagi dengan 36, tentu tidak berpengaruh sama sekali. Karena kita sudah dapat 1 di sini, maka kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita buat yang berada pada kolom kedua ini, selain yang 1 ini, menjadi 0. Jadi ini harus 0, ini harus 0, ini harus 0. Kita lakukan dengan cara yang tadi. Agar ini harus 0, tentu harus dikurangkan dengan 1. Jadi 1 kali negatif 1, kemudian dijumlahkan dengan baris pertama. Begitu pula untuk baris ketiga dan baris keempat ini, sehingga kita akan peroleh matriksnya akan berubah menjadi seperti ini. Dari sini teman-teman lanjutkan saja seperti tadi. Ingat, tujuannya adalah membuat diagonal ini menjadi 1, dan kolom lain, baris lain dalam kolom yang sama, nilainya adalah 0. Sehingga dengan mengulang-ulang prosedur tadi, maka kita akan peroleh hasil akhir dari matriks ini akan berupa matriks dengan elemen-elemen sebagai berikut. Sehingga sekarang kita tahu bahwa A ini nilainya 1, B1, C negatif 2, dan D sama dengan negatif 1. Sehingga fungsi dari fx ini adalah ax pangkat 3 berarti 1. Ingat, bentuk umumnya seperti ini. Sehingga ketika kita substitusikan nilai A, B, C, D-nya, kita peroleh x pangkat 3 karena A-nya 1. B-nya juga 1 berarti x kuadrat. C-nya negatif 2, berarti di sini jadi negatif 2. Kali x tentu jadi negatif 2x. Kemudian D-nya adalah negatif 1. Jadi fungsi fx yang dimaksud dalam soal ini adalah x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 2x kurang 1. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah bravo. Sekian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.